Dan ini menjadikan saya yakin bahwa selain teamwork, tapi juga ternyata bekerja sebagai koreografer atau hanya di bidang tari tidak melulu memuluskan kita belajar untuk mengerti dunia kesenian. Halo sahabat Bentara ya, dimanapun berada, kita masuk ke segmen 3 obrolan kita bersama Mas Eko Supriyanto. Masih di studio Rumah Narinya. Kita lanjutin lagi ya Mas ya. Siap. Tadi Mas Eko sempat bilang keluar dari zona nyamannya. Artinya Mas Eko juga menerima dan kami melihat Mas Eko banyak bekerja sama juga dengan seniman lintas bidang. Salah satunya Mas Garin Nugroho ya. Ya. Nah, bagaimana Mas Eko melihat kolaborasi ini, Mas? Sama Mas Garin sebenarnya sudah lama, sejak 2003 tuh sebetulnya. Sejak saya pulang dari Amerika, pertama kali kita berkolaborasi di Hari Anak Sedunia waktu itu masih presidennya Bu Mega. Ya saya menjajaki waktu itu, saya merasa terhormat dan tersanjung ya karena bisa bekerja sama dengan sinias yang saya favoritkan banget gitu. Dan kabarnya memang sudah kedengar lantang betapa Mas Garin itu sangat jenius, sangat pemahaman dan wawasannya sangat luas, tidak hanya di sinematografi atau film tapi juga di dalam konteks kebudayaan gitu. Jadi 2003 kita mulai, terus 2005 2006 kalau nggak salah kita baru kemudian kita berkolaborasi ketika dengan film Opera Jawa dengan almarhum Pak Rahi Supangga. Iya, antara tahun itulah. Artinya itu lebih intensif. Jadi Mas Garin mempercayakan saya sebagai koreografer dan juga almarhum Mas Miroto, kita berkolaborasi dan juga dengan Pak Pangga dan juga dengan teman-teman seni rupa, ada Mas Entang Wiharso, dengan Tita Ruby dan lain sebagainya. Pak Sunario dan lain sebagainya. Jadi kita berkolaborasi dan saya dari situ belajar banget tentang teamwork gitu ya. Walaupun kita tentang teamwork yang bagaimana dipimpin oleh seorang Mas Garin Nugroho yang memang memiliki wawasan dan pandangan dan ilmu yang sangat banyak dan luas gitu. Nah, kemudian dari Opera Jawa itu kita berlanjut banyak di filmnya Generasi Birunya Slank, termasuk dengan beberapa kolaborasi tentang bagaimana kita mengajar bareng. Dan kebetulan kita juga sekarang menjadi dosen di ISI Surakarta di Pasca Sarjana. Mas Garin juga mengajar di situ. Dan terakhir kemarin kita berkolaborasi menggarap film terbarunya Mas Garin yang nanti insya Allah April ini baru akan keluar dengan Nicholas Saputra, dengan Dira Sugandi, dengan Widi Mulia dan lain sebagainya, tentang sejarah musikal Indonesia. Bagaimana dengan musikal yang ada di Indonesia dan bagaimana kita mensikapi musikal itu dengan film yang dibungkus dengan sebuah film bernarasi tentang seorang tokoh yang kemudian hidup dalam beberapa babak era gitu ya, zaman Jepang, zaman Belanda, zaman kemerdekaan dan lain sebagainya. Dan ini menjadikan saya yakin bahwa selain teamwork, tapi juga ternyata bekerja sebagai koreografer atau hanya di bidang tari tidak melulu memuluskan kita belajar untuk mengerti dunia kesenian, tanpa kita juga membuka diri untuk bisa bekerja sama dengan teman-teman di bidang-bidang yang berbeda, di lintas bidang, termasuk Mas Garin yang ini membuat, dan film dan juga keaktoran dan juga banyak sekali yang kita banyak belajar dari situ. Dan sekali lagi saya mendapatkan challenge di zona-zona yang tidak nyaman yang membuat saya semakin tertantang untuk terus berkarya gitu, Pak. Itu juga menjadi satu tantangan tersendiri ya buat Mas Eko gitu. Pastinya. Karena kalau mungkin Mas Garin nggak begitu asing ya, sudah lama bekerja sama, tapi dengan para aktor, dengan Nicholas Saputra misalnya yang sangat piawai, sangat perfeksionis, sangat detail, tetapi pada saat yang sama sangat serius. Nah, ini juga menjadi tantangan yang berbeda lagi karena Mas Niko juga harus nari, harus nyanyi, harus acting. Semua pemain di situ harus begitu. Jadi karena ini musikal, jadi satu tataran level yang berbeda lagi ketika saya harus
bekerja sama dengan teman-teman yang sudah sangat expert di bidangnya gitu. Spill dikit dong Mas tentang film ini tadi. Peran Mas Eko selain tadi mengajari koreografer para Saya sebagai koreografer, para ya. penari tadi. Ya. Oh, keseluruhan Mas Eko Saya yang sebagai koreografer, ya. Okay. Dan apa namanya, memang Mas Garin sutradara, saya koreografernya karena memang sangat apa ya, sangat kental dengan nuansa koreografi dan tari, karena kita juga menggunakan beberapa site spesifik untuk filmnya. Panggung itu ternyata tidak hanya di panggung yang kita bikin, tapi di Kota Tua, di Kota Lama, di Semarang, di Tuntang, di stasiun kereta api, dan juga di pabrik gula Gondang yang memang sudah menjadi sangat site spesifik gitu. Nah ini tantangan yang berbeda lagi, dan saya bisa kok akhirnya bisa ngobrol tentang site spesifik di tari bagaimana, site spesifik di film bagaimana. Dan ini menjadi nyambung gitu. Ternyata memang sangat luar biasa ilmu yang saya dapat, semakin luas dan semakin banyak. Masalah gitu Mas, nariknya di situ masalah, karena kan Mas Eko tuh terkenal banget dengan bisa meng-create orang atau penari yang sangat massal. Jadi kayak aku tuh kalau ngeliat jadi kayak nonton India gitu loh Mas. Bollywood ya, Bollywood nah, ya. Bollywood ya. Ini nggak begitu massal sih, penari hanya 15, tapi aktor-aktor itu juga ikut menari, aktor dan aktris itu. Tapi bicara masalah kolosal atau massal ya, saya sih percaya, dan ini akan terbit nih, buku saya nanti akan terbit tentang sistem ini atau strategi ini, tentang bekerja dengan teman-teman yang non profesional tetapi massal, dan tetapi memberikan hasil yang bernuansa tentang empowering dan tradisi mereka, dan apa namanya, menguatkan potensi-potensi yang ada di wilayah-wilayah mereka ini gitu. Judulnya nanti saya kasih tahu, tapi masih in progress ini, buku ini. Tapi ini akan menjadi buku yang lumayan penting, termasuk bicara tentang bagaimana saya mengerjakan Asian Games, bagaimana saya mengerjakan PON, bagaimana mengerjakan Asian Para Games kemarin terakhir di Solo, dan tarian-tarian termasuk di G20, di apa namanya, welcome dinner-nya di G20. Ini menjadi satu sistem yang sebetulnya kemudian ketika saya telaah lagi, ketika saya ngobrol lagi dengan tim dari Ecos Dance, ini ya ternyata kita bisa membuat satu sistem gitu. Yang sistem ini kita beri nama ekosistem. Oh ya. Sistemnya Eko gitu. Dan ini Eko ya. Dan ini sebetulnya bisa saya sharekan ke teman-teman, dan harapannya nanti buku ini akan menjadi satu kayak semacam panduan gitulah, panduan based on experience ya. Yang kita kerjakan dari mulai G20, dari mulai Asian Games sampai PON, sampai Pekan Kebudayaan Nasional, sampai Dubai Expo, sampai Paris kemarin dengan Mas Gibran, termasuk juga apa namanya, PON Papua, Asian Para Games, dan juga G20 yang terakhir. Ini harapannya kita bisa memberikan satu knowledge baru atau strategi baru. Saya nggak mau menyebut metode, karena ini bukan metode tapi strategi, kayak kita berperang gitu. Berperang melawan berperang bukan melawan, tapi berperang menjadikan sebuah identitas yang berhubungan dengan konteks kreatif di bidang artistik, di bidang riset artistik, dan juga visual artistik, dengan potensi-potensi yang ada dari seni dan budaya tradisi Indonesia. Tentunya gitu. Buku ini bukan menjadi puncak karya Mas Eko ya, pasti masih ada banyak lagi. Insya Allah masih banyak lagi yang ingin saya kerjakan. Ya. Terus kalau ngomongin soal puncak Mas, ada nggak sih puncak kebahagiaan Mas Eko dari perjalanan dahulu sampai sekarang sebagai seorang penari atau koreografer, sama puncak apa ya, bukan puncak kesedihan seorang Eko Supriyanto? Kalau puncak kesedihan dulu, saya sedih banget, tapi ya akhirnya saya ikhlaskan saja, karena harapan saya ketika saya pulang dari Amerika dan sampai sekarang ini saya bisa terus membahagiakan orang tua saya. Tapi bapak ibu sudah meninggal, dan tidak bisa melihat keberhasilan saya ini, yang saya anggap juga satu keberhasilan. Tetapi yang membuat saya sedih sebetulnya adalah sedih yang ini akan terus berlanjut gitu, bahwa kalau sudah begini, sudah punya studio, sudah punya tim, sudah punya karya, sudah punya nama, nanti yang akan meneruskan siapa ya?
Gitu. Terpikir begitu juga? Oh, sangat terpikir. Dan harapan saya, mungkin keluarga saya kalau memang diberikan kesempatan untuk keluarga saya bisa meneruskan, mungkin bisa gitu ya. Anak saya yang kecil sudah senang dengan nari, sudah masuk di kesenian gitu ya. Yang gede belum gitu, tapi mungkin juga teman-teman dari tim siapa yang akan mewariskan, dan harapannya justru yang membuat saya sedih tapi juga bahagia pada saat yang sama adalah saya sudah memiliki tim yang sudah sangat solid gitu. Ya, Eco-Dance ini ya. Eco-Dance ini ada 18 orang ini yang menjadi tim inti, dan harapannya at least minimal 1 atau 2 yang bisa dan saya bisa melihat potensi itu dari mereka, bahwa mereka sudah mengerti gitu. Riders pemikiran saya bagaimana gitu, atau langkah laku tentang bagaimana membangun gagasan kemudian mewujudkannya dalam sebuah karya dengan tidak merugikan satu sama lain, dan juga justru memperkuat potensi yang kita punya. Ini sudah lumayan membahagiakan saya karena tim saya sudah mulai bisa memahami ini gitu. Dan harapannya yang paling bahagia adalah ya Rumah Nari bisa menjadi tempat residensi dan tempat untuk teman-teman belajar bersama kita di sini. Ada studio, ada tempat-tempat ngobrol dan nongkrong yang sangat strategis, yang sangat memiliki potensi untuk memberikan penguatan bahwa sebetulnya kalau kita mencintai apa yang kita kerjakan, sebetulnya sangat memungkinkan juga kita bisa memiliki kita dapat memimpikan apa yang ingin kita miliki dan mewujudkannya dengan mimpi-mimpi yang memang betul-betul sudah harus bisa dinyatakan tadi. Dinyatakan. Jadi pertanyaan dinyatakan. Terus balik sedikit Mas. Tadi Mas Eko sempat menyinggung sedikit proses menari di panggung sama tadi di film. Pasti akan ada bedanya. Ya. Nah, bedanya di mana Mas? Soal rosonya atau di mana rasa perbedaan itu yang paling signifikan banget, yang paling berasa banget? Di Amerika dulu ketika saya kuliah tahun 98 99 itu di setiap state, di setiap negara bagian di Amerika selalu ada festival yang namanya Dancing on Camera Festival. Itu jauh sebelum ada di pandemi kemarin ketika kita bicara tentang dance film atau apa gitu. Di Amerika itu istilahnya yang kita gunakan adalah dancing on camera. Karena kita masih merasa dance itulah subjeknya, bukan filmnya. Tetapi dance itu menjadi bagian dari satu kenyataan koreografi dan artistiknya, dengan segala artistiknya, dan itu berada dalam konteks kamera. Jadi sangat berbeda dengan film, karena film ketika berhubungan dengan Mas Garin ya akhirnya film itu akan berujung atau merujuk kepada skenario cerita, ada dramanya, ada dramaturgi filmnya, ada penataan cahaya, dan nggak lepas kita bicara tentang post production, kita bicara tentang layering, coloring dan lain sebagainya. Dan film hubungannya dengan editing dan lain sebagainya. Ini film dancing on camera sebetulnya tadi kalau kita pengen mengejar tentang rasa, mengejar tentang kompleksitas keringat, kita nggak bisa membaui lagi keringat penari ketika sudah berada dalam film. Tetapi dancing on camera seakan-akan justru, bukan seakan-akan, secara pasti dan perlahan mereka justru pengen mewujudkan itu, bagaimana tetesan keringat misalnya ini bisa dirasakan, hembusan nafas yang terengah-engah bisa kita maksimalkan, teknik yang begitu sulit kita bisa capture dengan benar gitu. Terakhir saya kemarin membuat film judulnya Dirandra, The Double Dare. Dirandra yang ini berhubungan dengan International Borobudur Writers Festival kemarin yang temanya adalah Durga tahun ini. Saya kebetulan diminta oleh kurator untuk menampilkan satu karya. Memang saya sengaja membuat tarian bertemakan perempuan, yang ini dengan dasar artistik koreografinya dari tarian Luminse dari Kendari, dari Sulawesi Tenggara, dari satu pulau kecil di Kendari, namanya Bombana. Indonesia Timur ya. Betul. Tapi saya melihat potensi perempuan yang berstatus ganda, perempuan sebagai perempuan dan perempuan sebagai leadership dari sebuah kultur. Yang memang kalau tidak ada perempuan atau tarian ini, kultur itu seakan-akan tidak pernah akan ada. Jadi double
double cash, double job gitu yang antara perempuan, dan saya sanggup merasakan betapa pentingnya tarian ini ketika saya filmkan atau ditayangkan di kamera, itu harapannya tidak akan melepaskan subjektivitas koreografi yang sebetulnya sudah ada. Makanya saya menggunakan, dengan Mas David, saya menggunakan teknik one shot long take. Jadi betul-betul utuh, benar utuh. 1 jam karya itu dengan satu kamera yang selalu mengikuti koreografinya, walaupun site spesifiknya sudah ditentukan. Jadi memang tidak di panggung, tapi saya justru menolak dengan istilah editing atau menggunakan pola-pola editing dan teknologi yang dengan tambahan-tambahan lampu atau tambahan gimmick-gimmick natural gitu ya. Iya, dan ini harapan saya bukan hanya natural, tapi harapan saya penonton dari sisi kamera juga bisa melihat potensi koreografi yang utuh. Kurasi penarinya ketat banget dong Mas tuh. Penarinya 3 dari Kendari yang saya datangkan langsung ke sini. Ya, penari Lumense juga. Gitu. Oke, ini pertanyaan agak nyeleneh nih Mas, karena jelang akhir ya, jadi agak nyeleneh. Monggo Mbak. Mungkin banyak nih Mas yang belum tahu. Kenapa sih Mas Eko ada tambahan nama tengah PC di tengahnya? Meskipun kita yang orang Jawa tahu ya artinya, tapi kan kita belum tahu tuh kenapa sejarahnya bisa kayak gitu. PC itu kan picek ya, atau buta gitu, kalau kasarnya kan picek. Itu ada sejarah tahun 90-an, saya membantu, saya semester 1 membantu teman ujian tugas akhir, dan saya dulu kan pakai kacamata, saya minus 375 waktu itu. Kacamata minus karena dulu sering renang dan nyelemnya nggak pakai kaca, nggak pakai gelas gitu ya, nggak pakai alat masker gitu ya. Ya, jadi minus di situ, rusak di situ. Jadi lihat TV itu begitu, dan akhirnya saya harus pakai kacamata. Nah pas JR, saya otomatis kan harus dilepas kacamatanya karena JR. Saya sempat nabrak penari yang lain gitu, karena ada 18 penari di panggung gitu, di pendopo, di kampus isi itu. Nabrak terus teman-teman 1-2 kali pada ketawa gitu, 3 kali, wah ini emang sudah picek gitu, sudah buta, jadi nggak bisa ngelihat temennya di samping kanan kiri, yang akhirnya saya harus nabrak mereka gitu. Ya ini yang akhirnya nama itu dinobatkan ke saya, dan sopo toh hoki ya Mas. Eko PC gitu ya, udah jadi nama panggung lah gitu. Dan ternyata di ISI itu ada sejarah juga, banyak teman-teman atau bahkan dosen-dosen yang mempunyai paraban. Nama nickname-nya itu saat nama panggung itu, si dosen ini terlalu kecil, kurus, kering gitu, kayak emprit gitu. Terus ini hitam, sembarangan gitu, kayak celeng, namanya jadi celeng, emprit gitu. Jadi memang kayaknya sudah tradisi juga diisi kalau di SCSI, bahwa yang membuat terkenal itu adalah ketika ada nama-nama tambahan ini. Jadi ya saya dulunya ya merasa dibully aja, dipanggil PC gitu. Aku nggak picek kok dibilang picek gitu, hanya karena menabrak gitu. Tapi sekarang rasanya kayak ya wis lah, saya terima aja dengan panggilan itu, karena memang ya karena Eko banyak juga gitu. Di sini kan di tim saya ada Eko Supendi, Eko Suprianto, Eko Wahyudi, Eko Pebo, Eko PC, Eko Crosser, ya udah. Jadi ada nama nickname-nya itu. Itu sejarahnya sih Mbak. Oke, ini yang terakhir Mas Eko, ada nggak sih pesan atau harapan untuk para penari pemula lah yang lagi mau belajar atau memasuki dunia tari, seni tari atau koreografi seperti Mas Eko? Ya. Yang pertama saya selalu ingatkan tuh bahasa Inggris kalau bisa. Oke, bahasa Inggris Mas, nanti ada translate-nya di bawah ini. Jadi penari ya juga harus bisa menjelaskan gitu, dan bisa bersanding sejajar dengan teman-teman atau koreografer dari luar. Dan saya alami betul itu ketika saya bertemu dengan orang-orang yang berbahasa native language-nya adalah bahasa Inggris, ya saya bisa menjelaskan, tarian ini tuh dari sini, tarian ini dari sini, ini begini substansinya, maknanya begini, filosofinya begini. Karena di kita kan banyak itu ya, banyak filosofi, banyak pemaknaan, banyak simbol-simbol gitu. Kadang-kadang orang-orang yang nggak ngerti ya terutama teman-teman dari luar ya memang harus dijelaskan, dan tendensi teman-teman dari luar kan memang pengen tahu gitu.
Nah ini yang saya pesankan ke teman-teman, bahasa Inggris lah supaya keinginan tahuan kamu lebih banyak. Dan secara apa ya, secara bergaul gitu juga upgrade lah. Jadi supaya kita tidak hanya pinter dan bisa bicara dalam bahasa tubuh, tapi bahasa verbal kita juga harus terupdate dengan baik. Terupdate dan canggih gitu ya Mas ya. Amin. Oke, baiklah sahabat Bentara. Ini adalah akhir segmen saya ngobrol bersama Mas Eko Supriyanto. Terima kasih sudah mengikuti. Saya Aryani Wahyu dan Mas Eko Supriyanto mohon undur diri. Sampai jumpa di episode podcast Bentara Budaya selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Bentara Budaya, serta nyalakan lonceng notifikasinya ya.